Salam, selamat pagi sahabat delima yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 8. Demikian dikatakan, "Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia." Demikianlah firman Tuhan. Sahabat delima yang terkasih, setiap orang tua pasti bangga ketika anaknya meraih prestasi yang sangat mengagumkan. Si orang tua pasti berpikir bahwa jerih payahnya tidak sia-sia dalam mengajar dan mendidik anaknya untuk meraih prestasi tersebut. Dan kebanggaan itu akan membawa sukacita yang luar biasa bagi si orang tua. Perasaan bangga dan bahagia yang seperti itulah yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia mendengar berita tentang iman jemaat di Roma. Ada dua kondisi yang terjadi di kota Roma. Yang pertama, memang secara ekonomi kehidupan orang-orang Roma begitu makmur. Mereka kaya, semua kebutuhan mereka tercukupi. Tetapi hal itu membuat mereka menjadi orang yang tamak dan serakah. Yang kedua, mereka mengalami penganiayaan karena mempertahankan apa yang mereka imani. Walaupun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, jemaat Roma masih mampu bertahan dan tetap setia kepada Kristus. Hal itulah yang membuat Rasul Paulus bangga, bersukacita, dan dia bersyukur kepada Allah karena jemaat di Roma sanggup bertahan di tengah-tengah penderitaan. Jemaat di Roma sanggup bertahan, mempertahankan iman mereka di tengah-tengah orang yang tamak, yang serakah, dan dalam kondisi teraniaya. Situasi itu tidak membuat mereka semakin surut untuk mengikut Kristus, tetapi mereka tetap bertahan dan setia untuk memelihara iman mereka. Yang membuat Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan adalah iman mereka tersiar sampai ke seluruh dunia. Haporseaon nasida terbarita sahat tuliat portibion. Hal ini juga mendorong Rasul Paulus supaya berada di tengah-tengah mereka. Karena Rasul Paulus merasa apabila dia bersama-sama dengan mereka, Rasul Paulus juga turut merasakan sukacita. Rasul Paulus juga merasa terhibur dan mereka dapat saling menguatkan. Seperti yang tertulis di dalam ayat 11 sampai ayat 12. "Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku." Sahabat delima yang terkasih, demikian juga dengan kita. Nas ini mengajarkan kepada kita supaya kita tetap bersyukur kepada Allah atas segala yang baik yang sudah diperbuat oleh Allah kepada kita dan juga kepada saudara-saudara kita. Sikap yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus adalah sikap kerendahan hati. Ucapan syukur dari Rasul Paulus karena iman jemaat di Roma yang tersiar sampai ke seluruh dunia merupakan kesaksian tentang perbuatan Allah kepada jemaat di Roma. Bagi orang Kristen, rasa syukur itu kita ucapkan bukan hanya karena hal yang baik yang dilakukan oleh Allah kepada kita saja, tetapi kita juga harus mengucap syukur atas hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Allah kepada saudara-saudara kita. Demikian juga dengan iman kita.
biarlah itu menjadi kesaksian terhadap orang-orang di sekitar kita, dan itu dapat ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukti dari iman kita dapat kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, dan juga melalui kesetiaan kita untuk mengikut dan mempercayai Allah di dalam Kristus Tuhan kita. Karena itu perlu kita ingat, iman bukan hanya di dalam kata-kata, tetapi harus dinyatakan di dalam tindakan kasih, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Iman yang hidup adalah iman yang membuahkan kebaikan, dapat bertahan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, tetap setia mengikut Kristus dan menjadi saksi sampai ke seluruh dunia. Tetaplah bersyukur, tetaplah mengucap syukur di dalam iman kepada Tuhan. Amin.